Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Belajar Robot dan Kendali. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjelasan tentang apa itu robot dan sistem kendali. Yang pertama adalah, apa itu robot? Robot adalah sebuah mesin yang dapat bekerja secara otomatis dengan menggunakan sistem kecerdasan buatan. Nah, ini adalah bagian-bagian daripada robot, ya. Yang pertama ada elektronika. Jadi pada robot itu ada elektronika, ada mekanik, dan ada program. Nah, pada elektronika sendiri itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada sensor, kemudian ada aktuator, kemudian ada mikrokontroler, dan rangkaian elektronika. Nah, pada sensor sendiri itu berfungsi untuk mendeteksi keadaan suatu lingkungan. Ya, kemudian ada aktuator, berfungsi untuk menggerakkan robot. Apakah itu bisa menggunakan motor ataukah penggerak-penggerak lainnya. Kemudian ada mikrokontroler, ya. Nah, mikrokontroler ini digunakan untuk memprogram robotnya, ya. Seperti misalnya bisa menggunakan Arduino ataukah bisa menggunakan Micro MCS51 atau AVR. Nah, kemudian ada rangkaian elektronika. Nah, contohnya di sini adalah seperti driver motor, ya. Ada juga misalnya driver relay dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua adalah mekanik. Nah, bagian robot ini sangat penting karena kenapa? Bagian inilah yang bisa menggerakkan robot. Yang pertama adalah roda, ya. Nah, ini bentuknya seperti yang digambar, itu ada ban, seperti itu salah satu bentuk dari mekanik robot. Kemudian ada gear. Nah, ini salah satu contoh daripada daripada penggerak robot itu adalah gear. Kemudian bisa menggunakan sistem suspensi dan juga bisa menggunakan sistem transmisi. Nah, kemudian ada program, ya. Nah, robot itu harus diprogram untuk bisa digerakkan. Nah, apa contoh-contoh dari bahasa pemrograman yang bisa digunakan? Nah, bisa menggunakan bahasa C, bisa menggunakan bahasa Python, C++, dan juga bisa menggunakan bahasa BASIC. Nah, yang kemudian ini adalah arsitektur daripada robot. Nah, itu terdiri dari 3 bagian, ya. Ada input, ada proses, dan ada output. Nah, input dari robot sendiri itu adalah sensor atau transducer. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya, fungsi sensor atau transducer adalah media yang digunakan untuk membaca keadaan lingkungan. Contoh misalnya membaca suhu ataukah membaca jarak, ya, suatu objek dengan benda seperti itu. Ataukah membaca mendeteksi pergerakan manusia dan lain sebagainya. Itu semua menggunakan sensor. Nah, kemudian ada proses. Nah, fungsi proses ini adalah untuk memproses data dari input sensor. Contohnya, ya, ada bisa menggunakan komputer, bisa menggunakan mikrokomputer, dan bisa menggunakan mikrokontroler. Nah, sedangkan output sendiri itu adalah apa yang dihasilkan dari robot tersebut, ya. Yang outputnya, contoh misalnya aktuator, ya, itu bisa menggunakan motor DC, bisa menggunakan motor servo, motor stepper, dan lain sebagainya. Ataukah juga bisa berupa tulisan, ya, berupa teks. Nah, ini bisa ditampilkan dalam bentuk LCD atau bisa menggunakan 7 segment. Nah, dan juga bisa menggunakan indikator, ya, berupa LED seperti itu. Nah, yang kemudian bagaimana sih cara mempelajari robot? Nah, jika teman-teman atau adik-adik, ya, atau kakak-kakak ingin mempelajari robot, nah, jadi ini adalah 3 bagian yang harus dipelajari. Yang pertama adalah teman-teman harus belajar tentang dasar elektronika. Ini sangat penting. Nah, apa yang perlu dipelajari yaitu adalah fungsi dasar komponen elektronika. Contoh misalnya, bagaimana sih cara kerja dari resistor? Bagaimana sih cara kerja dari dioda, ya, dan lain sebagainya. Ini sangat penting dalam mempelajari sebuah robot. Kemudian
pelajari bagaimana cara kerja dari sensor dan transducer. Nah, ini penting karena kenapa? Untuk menggerakkan sebuah robot itu diperlukan sensor ya sebagai input. Contoh ya, ada sensor ultrasonik. Nah, itu bisa digunakan untuk mendeteksi jarak suatu benda. Nah, ada juga sensor cahaya ya, sensor IR dan lain sebagainya. Dan juga ada rangkaian elektronika. Nah, ini semua penting dipelajari untuk bagaimana bisa membuat sebuah robot. Nah, yang kedua, setelah mengetahui tentang dasar elektronika, teman-teman harus mempelajari tentang microcontroller atau mikrokomputer. Nah, apa contohnya? Nah, contoh mikrocontroller adalah MCS51. Nah, itu jenisnya itu ada AT89S52, itu contohnya. Kemudian ada mikrokontroller AVR. Nah, contohnya adalah ATmega 8535. Nah, kemudian ada Arduino. Nah, ini adalah sangat populer ya di kalangan mungkin kita semua sangat populer dengan Arduino karena kenapa? Ini sangat mudah digunakan dan juga pengembangnya sangat besar sekali ya Arduino. Dan juga bisa menggunakan Raspberry Pi. Nah, ini kalau sudah ingin lebih expert lagi ya, lebih maksudnya mau berkembang daripada microcontroller, nah bisa menggunakan Raspberry Pi untuk mengontrol robotnya. Nah, kemudian yang ketiga, ya, setelah mempelajari dasar elektronika, mikrocontroller, teman-teman juga harus mempelajari algoritma pemrograman. Nah, karena kenapa? Dasar untuk bisa menggerakkan sebuah robot adalah dengan menggunakan sistem kecerdasan buatan. Nah, seperti itu ya. Nah, bagaimana cara membuat program? Yang pertama, teman-teman harus mempelajari algoritma pemrograman ya. Nah, setelah itu, terserah teman-teman mau bisa menggunakan bahasa C, bisa menggunakan bahasa Python, bisa menggunakan C++ atau bahasa basic untuk mengontrol robotnya ya, seperti itu. Nah, yang kemudian lanjut ya. Apa itu sistem kendali? Nah, sistem kendali atau sistem kontrol adalah suatu kendali atau kontrol yang digunakan untuk mengatur keadaan sebuah sistem dengan tugas yang spesifik. Nah, ini adalah salah satu jenis dari sistem kendali, yaitu sistem kendali loop terbuka. Nah, seperti kita lihat di sini, dalam kendali loop terbuka, itu ada masukan, ada controller, ada plan, dan ada keluaran. Nah, sistem kontrol loop terbuka adalah suatu sistem yang keluarannya tidak mempunyai pengaruh terhadap aksi kontrol. Artinya, ya, sistem kontrol terbuka keluarannya tidak dapat digunakan sebagai umpan balik dalam masukan. Nah, apa contohnya? Contohnya adalah traffic light atau lampu lalu lintas. Nah, kemudian ada mesin cuci. Nah, kemudian ada oven listrik dan juga tangga berjalan. Nah, intinya adalah dalam sebuah sistem kendali, kalau tidak ada umpan balik dari kendali tersebut, berarti itu adalah sistem kendali loop terbuka. Nah, ingat saja seperti itu ya. Nah, ataukah berbasis timer. Nah, contoh tadi itu ada mesin cuci. Nah, cara kerja mesin cuci kan cukup ditekan, tunggu hingga proses selesai, setelah itu selesai. Nah, lampu lalu lintas begitu juga, ya, merah, kemudian kuning, kemudian hijau. Nah, kemudian kembali lagi ke merah, kuning dan hijau. Nah, itu adalah contoh daripada pengaplikasian sistem kendali loop terbuka. Nah, selanjutnya ada sistem kendali loop tertutup. Nah, seperti kita lihat di sini dalam gambar, itu ada masukan, ya, kemudian ada controller, ada plan, ada keluaran, dan ada sensor. Nah, sistem kontrol loop tertutup adalah sistem kontrol yang sinyal keluarannya mempunyai pengaruh langsung pada aksi pengontrolan. Nah, sistem kontrol loop tertutup juga merupakan sistem kontrol yang memiliki umpan balik. Artinya apa? Hasil keluaran dari sistem tersebut itu mempunyai umpan balik untuk sistem sendiri ya, seperti menggunakan sensor ya, begitu. Nah, apa contohnya? Yang pertama adalah AC. Kemudian ada dispenser, ada kulkas, pintu otomatis dan setrik otomatis. Nah, contohnya misalnya yang paling sering kita dapatkan adalah dispenser ya. Nah, teman-teman bisa melihat bagaimana cara kerja dispenser adalah pada saat kita ingin memanaskan air menggunakan dispenser, itu dia menggunakan sebuah sensor ya untuk mendeteksi panasnya, kemudian ada menggunakan sebuah elemen
untuk memanaskan air. Nah, pada saat air sudah mendekati suhu tertentu, maka secara otomatis sistem akan mematikan pemanas. Karena kenapa? Sensor mendeteksi bahwa air sudah panas seperti itu ya. Kemudian sistem akan mati. Kemudian setelah itu pada saat suhu air misalnya sudah mulai turun, pemanas akan hidup lagi seperti itu. Ya, itu adalah contoh dari kendali dari loop tertutup ya. Contoh lain misalnya setrika otomatis. Pada saat teman-teman menggunakan setrika, kalau misalnya setrikanya belum panas, itu elemennya akan memanaskan setrika. Tapi pada saat sudah mencapai suhu tertentu, misalnya sudah mencapai misalnya 80 atau 90 derajat seperti itu, maka sensor akan memberikan perintah kepada controller untuk mematikan pemanas sampai misalnya suhu mencapai 50 derajat. Nah, pada saat suhu mencapai 50 derajat, kemudian pemanas akan aktif lagi seperti itu ya. Nah, itu adalah bagaimana contoh dari sistem kendali loop tertutup. Oke, nah kesimpulan. Apa sih bedanya dari robot dan sistem kendali? Nah, robot memiliki perangkat alat mekanik yang dapat bekerja secara otomatis ya. Nah, sedangkan kendali itu dapat bekerja secara otomatis dan juga bekerja secara manual. Artinya apa? Manual di sini bisa dikontrol langsung menggunakan manusia. Kemudian robot bekerja berdasarkan perintah program. Nah, sama halnya dengan kendali ya. Juga bekerja berdasarkan perintah program dan juga bisa menggunakan sistem elektronika ya atau rangkaian logika seperti itu. Yang kemudian, nah ini perbedaan mencolok antara robot dengan sistem kendali adalah robot memiliki sistem kecerdasan buatan. Nah, sedangkan sistem kendali itu lebih ke bagaimana sistem bekerja lebih spesifik seperti itu ya. Tidak memiliki sistem kecerdasan buatan. Nah, kemudian robot memiliki tugas yang kompleks. Beda dengan sistem kendali. Itu lebih spesifik. Ya, contohnya misalnya robot humanoid ya. Itu bisa mendeteksi manusia, bisa mendeteksi suhu, kemudian bisa berinteraksi dengan manusia dan lain sebagainya. Sedangkan sistem kendali itu sangat spesifik tugasnya. Contohnya apa? Misalnya lampu merah. Ya, tugasnya kan hanya menyalakan lampu dan mematikan lampu. Ya, seperti itu. Ada juga mesin cuci. Tugasnya hanya untuk mencuci. Ya, seperti itu. Kemudian untuk robot sendiri contohnya ada robot manipulator, robot animaloid, robot fly, robot underwater dan sebagainya. Sedangkan sistem kendali contohnya ya ada lampu merah, ada mesin cuci, ada AC, palang pintu, ada dispenser dan lain sebagainya. Nah ya, oke teman-teman. Jadi sampai di sini dulu penjelasan saya mengenai apa itu robot dan sistem kendali. Nah, bagi teman-teman semua, jangan lupa ya untuk like, komen, subscribe, dan share video ini agar bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan juga buat masyarakat yang mau mempelajari tentang robot dan kendali. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dah.